Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang tugas yang diberikan Ibu, yaitu materinya isu-isu internasional dalam akuntansi manajemen. Baiklah, sebelum ke materi, angka baiknya kita perkenalkan diri. Saya sendiri, Febri Naldi, sebagai moderator, dan Afifah Ainul Baknur sebagai penyaji, dan Ainul Hafizah sebagai penaji. Langsung saja, materi yang pertama akan dijelaskan oleh Afifah. Kepada Afifah, silakan. Baiklah, saya Afifah akan menjelaskan materi yang pertama. Isu-isu internasional dalam akuntansi manajemen. Isu internasional dalam akuntansi manajemen dunia bisnis menginginkan adanya kemampuan bisnis dan keuangan dalam diri para akuntan manajemen. Pekerjaan akuntan manajemen dalam perusahaan internasional menjadi lebih menantang seiring dengan perkembangan lingkungan yang semakin tidak terduga dan perubahan sifat bisnis global yang senantiasa terjadi. Akuntan manajemen harus selalu mengetahui isu-isu terkini atau up-to-date dalam berbagai area bisnis, mulai dari ekonomi, politik, pemasaran, manajemen, hingga teknologi sistem informasi. Selain itu, akuntan manajemen harus mengenal berbagai aturan akuntansi keuangan dalam negara tempat perusahaannya beroperasi. Yang pertama, tingkat keterlibatan dalam perdagangan internasional. Perusahaan multinasional atau multinational company adalah perusahaan yang menjalankan bisnis di banyak negara, di mana tingkat kemakmuran dan pertumbuhannya bergantung pada lebih dari satu negara. Perusahaan yang terlibat dalam bisnis internasional dapat melakukan 3 macam aktivitas, yaitu ekspor-impor, membeli anak perusahaan yang dimiliki penuh, atau berpartisipasi dalam joint venture. Selanjutnya, impor dan ekspor. Impor adalah proses membawa produk dari suatu negara asing, sedangkan ekspor adalah proses mengirimkan produk ke negara asing. Impor-ekspor merupakan aktivitas yang lebih kompleks dari jual-beli barang di dalam negeri. Ada berbagai peraturan ekspor-impor yang harus dipenuhi serta sistem tarif yang berbeda antar negara. Akuntan manajemen harus memahami peraturan dan kebiasaan yang berlaku serta memastikan bahwa pencatatan akuntansi dilakukan dengan benar dan mekanisme pengendalian internal berjalan dengan baik. Dalam mekanisme perdagangan internasional, biasanya suatu negara memiliki zona perdagangan asing, yaitu area dari suatu bagian yang secara fisik ada di wilayah suatu negara tetapi dianggap sebagai area perdagangan di luar negara tersebut. Berbagai keuntungan bagi perusahaan yang melakukan aktivitas perdagangan internasional dapat diperoleh dengan beroperasi di zona perdagangan asing ini. Antara lain, penundaan pembayaran biaya masuk dan kerugian terkait dengan 101 modal kerja, penghematan biaya perdagangan, perakitan komponen bertarif tinggi ke dalam produk akhir bertarif lebih rendah, dan lain-lain. Akuntan manajemen harus memahami biaya yang muncul dari bahan-bahan yang diimpor. Dia harus mampu mengevaluasi manfaat potensial dari zona perdagangan asing dalam mempertimbangkan lokasi. Terima kasih kepada Afifah yang sudah menjelaskan materi. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ainul. Pada Ainul, silakan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Afifah. Yang ketiga yaitu anak perusahaan yang dimiliki penuh. Suatu perusahaan mungkin saja untuk membeli perusahaan yang sudah berjalan di luar negeri dan menjadikannya anak perusahaan yang dimiliki sendiri sepenuhnya oleh perusahaan induk. Fasilitas produksi dan distribusi yang sudah mapan akan memberikan keuntungan. Namun, strategi ini cukup mahal dan tidak serta-merta menjamin kesuksesan. Jika hukum dari suatu negara mengizinkan, sebuah perusahaan multinasional dapat mendirikan anak perusahaan ataupun kantor cabang di negara tersebut. Mudah operasi perusahaan multinasional. Perusahaan dapat secara langsung membangun fasilitas produksi dan distribusi. Outsourcing yaitu pembayaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada pihak lain untuk suatu urusan bisnis yang sudah dilakukan sendiri oleh internal perusahaan. Ini merupakan salah satu strategi bisnis yang dilakukan untuk menghemat biaya.
Yang keempat, joint venture atau patungan adalah suatu bentuk kemitraan yang mana beberapa investor bergabung dalam kepemilikan perusahaan. Terkadang, joint venture memang dibutuhkan karena adanya peraturan hukum. Di Cina, misalnya, perusahaan multinasional tidak dibolehkan untuk membeli perusahaan ataupun mendirikan 102 perusahaan cabangnya sendiri, sehingga perusahaan multinasional perlu membentuk joint venture dengan perusahaan di Cina. Pada saat perusahaan beroperasi di lingkungan bisnis internasional, digunakanlah mata uang asing. Mata uang asing dapat ditukarkan dengan mata uang dalam negeri melalui suatu nilai tukar. Masalahnya muncul karena nilai tukar mata uang dapat berubah setiap hari, sehingga terjadi ketidakpastian akibat fluktuasi nilai tukar. Akuntan manajemen memainkan peran penting dalam manajemen risiko mata uang, yaitu pengelolaan yang dilakukan perusahaan terhadap risiko transaksi ekonomi dan risiko translasi sebagai akibat dari fluktuasi nilai tukar mata uang. Risiko transaksi yaitu kemungkinan bahwa transaksi kas di masa datang dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar mata uang. Risiko kemungkinan bahwa nilai sekarang dari arus kas di masa datang dipengaruhi oleh perusahaan nilai tukar mata uang. Risiko translasi atau akuntansi yaitu suatu tingkat di mana laporan keuangan perusahaan dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar mata uang perdagangan dilakukan dengan menggunakan spot rate, yaitu nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang lainnya dalam satu kurun waktu singkat, 1 hari. Jika mata uang suatu negara menguat terhadap mata uang negara lain, hal itu disebut apresiasi. Baiklah, terima kasih kepada Ainul yang sudah menjelaskan. Maaf, dari selanjutnya saya sendiri. Maaf sebelumnya. Yang keenam, hedging. Salah satu cara mengamankan pertukaran mata uang asing dari keuntungan ataupun kerugian adalah melalui hedging atau lindungi nilai. Biasanya, suatu forward exchange contract digunakan sebagai hedge. Forward kontrak meminta pembeli untuk menukarkan sejumlah tertentu mata uang pada nilai tukar tertentu atau forward rate pada suatu waktu atau tanggal tertentu di masa yang akan datang. Tentu saja hedging dapat juga dilakukan dengan menikmati pertukaran suatu mata uang dengan mata uang lainnya pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Perusahaan dapat menjaminkan semua atau sebagian saja dari transaksinya. Hedging juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengelola risiko ekonomi. Risiko ekonomi ini dapat mempengaruhi kemampuan persaingan relatif dari perusahaan. Bahkan sekalipun perusahaan tersebut tidak pernah berpartisipasi secara langsung dalam perdagangan internasional. Akuntan manajemen harus memahami posisi perusahaan dalam perekonomian global. Akuntan menyediakan struktur keuangan dan komunikasi bagi perusahaan. Dalam menyusun anggaran induk, misalnya, anggaran penjualan harus memperhatikan kemungkinan menguat atau melemahnya mata uang negara lain. Kemudian,
etika dalam lingkungan bisnis internasional. Menghadapi isu-isu ketika mungkin tidak muncul dalam perusahaan domestik, masing-masing negara memiliki kebiasaan dan hukum bisnis yang berbeda dari negara lain. Perusahaan harus mempertimbangkan apakah suatu kebiasaan bisnis tertentu hanya sekedar cara yang berbeda dalam menjalankan bisnis atau sudah merupakan pelanggaran terhadap kode etik bisnis. Sistem dasar kuat sangat penting bagi kepastian berbagai kontrak dan berfungsi sebagai landasan bagi kepercayaan dalam urusan etika. Kemudian sampai disitulah penjelasan materi dari saya, dan itulah hasil presentasi dari kami kelompok 1. Mudah-mudahan video ini saya berharap berguna untuk diri saya sendiri dan teman-teman saya, dan berguna bagi penonton lainnya. Dan apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.